semua, Irul di sini dan sekarang kita berada di peternakan madu kelulut Azif. Kali ini kita akan membahas mengenai madu kelulut yang ada di sini. Oke, di belakang saya sudah ada peternakannya. Langsung aja yuk kita ke sana. Let's go. Sekarang saya sudah bersama pemilik dari budidaya madu kelulut Azif, yaitu Mas Rajif. Ya, siap. Kami ingin tahu bagaimana sih awalnya Mas Rajif bisa membangun budidaya ini. Oh, awalnya ya. Awalnya kan kami hobinya naik gunung. Ya. Nah, kebetulan yang kami naiki kan Gunung Sado tuh. Nah, terus kebetulan kami ada lihat itu ada pohon. Nah, di dalam pohon itu ternyata ada lebah. Pas kami telusuri, ternyata lebahnya beda sama lebah yang pada umumnya, Mas. Jadi, kalau pas kami lihat kan itu lebahnya warnanya hitam. Warna lebahnya itu loh. Nah, pas kami buka, oh ternyata ada madunya. Nah, di sana saya mulai berpikir bagaimana caranya membudidayakan itu, dan saya cari-cari tahu kan di YouTube, terus ada bukunya juga. Nah, jadi saya cari tahu bagaimana cara membudidayakan lebah kelulut ini. Nah, akhirnya alhamdulillah sekarang bisa berjalan. Sudah berapa lama? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Iya, cukup lama. kurang lebih 3 tahun. Sekarang saya sudah banyak koloni-koloni di budidaya ini. Berapa jumlahnya, Mas? Kalau yang di tempat saya di Banjarmasin itu sekitar 22 sarang. Cuman kalau yang di tempat saya yang ada di kandangan, di tempat orang tua saya itu sekitar 150 sarang. Berarti Masnya ini ada di Banjarmasin dan juga di kandangan. Iya, ada 2. Berapa jarak tiap sarangnya? Kalau jaraknya sebenarnya minimalnya 2 meter. Nah, cuman kayak gini kan, Ya. di sini ada jaraknya 2 meter, 2 meter. Cuman kalau yang di sebelah sana itu ada jarak yang lebih renggang, 3 sampai 4 meter. Nah, gitu. Kenapa jadi jaraknya 2 meter? Karena kalau terlalu rapat itu ditakutkan lebahnya akan saling berkelahi, Mas. Kendalanya apa, Mas, di sini? Kendala Dalam melakukan budidaya ini mungkin bisa jadikan tips untuk para Oke. penonton. Kalau kendala sih musuh utamanya sih sebenarnya. Musuh utama kelulut ini kan semut. Semut. Oh iya. Semut serangga. Misalnya nih, kalau nggak kita kasih kaki kayak gini kan tinggi, nanti pasti ada semut yang nyerang. Nah, itu antara 2, Mas. Entah semutnya yang kalah atau kelulutnya yang kalah. Ada tips untuk Solusinya ya tadi, harus kita buatkan kaki seperti ini agar lebih tinggi lah posisi tempat sarangnya daripada tanah. Nah, itu salah satu menjaga untuk terhindar dari serangan semut. Nah, kendala yang kedua itu pada cuaca, Mas. cuaca ya. Ya, kalau cuacanya lagi musim hujan, otomatis madunya lebih sedikit. Nah, kalau musim kemarau madunya akan lebih banyak. Kenapa jadi kayak gitu? Karena saat musim hujan itu lebah nggak bisa terbang. Oh iya. Kalau musim kemarau lebah lebih mudah untuk terbang. Iya, gitu. Ngomong-ngomong, apa sih khasiat madu kelulut ini, Mas? Khasiatnya ya? Ya. Khasiatnya banyak, Mas. Jadi kalau untuk kelulut ini sendiri, yang pertama untuk menjaga daya tahan tubuh. Yang kedua itu sebagai obat batuk alami. Terus bagaimana Masnya melakukan pemasaran ini? Pemasaran saya sebenarnya online. Alhamdulillah juga sekarang sudah banyak yang tahu, Mas. Sekarang karena sudah banyak yang tahu, jadi orang sendiri yang datang ke sini. Yang pertama orang datang ke sini mau lihat keasliannya. Keasliannya itu kan dengan cara ngontrol atau ngecek sarangnya asli atau enggak. Jadi rata-rata orang lihat ke sini pengen lihat seperti apa sih lebah kelulut. Dan alhamdulillah karenanya itu dari mulut ke mulut banyak deh yang datang ke sini. Nah, gitu. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana proses pengambilan madu kelulut di sarang lebahnya. Oke, kita lihat langsung dulu. Ini kita lagi membuka dulu kantong-kantong madunya biar mudah disedot. Nyedotnya pakai alat ini, Mas. Ini ada mesinnya. Nanti madunya itu masuknya ke dalam botol ini. Nah, jadi yang harus kita persiapkan dibuka dulu kantong-kantong madunya. Ya kan, bisa disedot langsung.
kan masuk nih, ngalir. Kalau berbicara mengenai madu tentu tidak jauh dari bunga. Nah, jadi kan kita ingin tahu bunga-bunga apa saja yang ada di sini. Oke, siap. Ya, Mas? Nah, Ada di sini ada di antaranya bunga yang saya tanam itu ini namanya air mata pengantin, Mas. Nah, ini paling disukai oleh lebah pelulut. Itu Masnya bisa lihat sendiri kan lebahnya berterbangan. Itu lagi cari madu sama cari bee pollen. Nah, untuk keperluan lebah. Terus di sini saya juga nanam nih. Ini biasanya banyak dijual di toko-toko bunga, namanya krokot. Jadi di sana juga ada namanya kaliandra. Itu bunga kaliandra di sebelah sana. Kalau yang ini yang muncul sendiri ini namanya widuri. Oh ya, widuri. Ya, itu bunganya mau apa? Mau mekar dah. Nah, mau keluar. Jenis bunga itu mempengaruhi rasa madu ya? Sebenarnya mempengaruhi sih, Mas. Jadi ada bunga-bunga tertentu yang menghasilkan madu itu rasanya asam, madunya pelulut itu ada juga yang rasanya manis. Cuman kalau air mata pengantin ini menghasilkan madu yang manis sebenarnya. Cuman gini, bedanya kalau saat musim hujan itu kan pH tanah asam. Ya. Otomatis saripati tanah yang diserap oleh tanaman bunga menghasilkan nektar yang rasanya juga asam. Seandainya musim kemarau itu pH tanah itu netral, otomatis saripati tanah itu netral juga menghasilkan nektar yang manis. Gitu. Oke, di sini ada produk dari madu pelulut Ajib. Nah, kebetulan di sini sudah melewati proses sterilisasi sebelum kita masukkan ke dalam botol. Nah, di sini ada botol yang isinya 250 ml. Ini madunya kuning dan ini madunya hitam. Sebenarnya ada juga variasi kami dari botol yang 100 ml sama yang 500 ml. Cuman lagi kehabisan barangnya. Nah, jadi yang ada cuman 250 ml. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe YouTube Banjarmasin Post untuk video terkini lainnya. Aku Irul, sampai jumpa.